Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya Latif Siregar, inilah Top 5. Jumlah pasien positif di Indonesia hampir 100.000. Jumlah ini melampaui pasien positif di Cina. Cina menjadi patokan karena di negara tersebutlah awal mula dari virus SARS-CoV-2 yang merupakan virus COVID-19. Cina yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat saat ini, pasien positifnya hanya kurang dari 10 setiap harinya. Sementara Indonesia yang meningkatkan jumlah tes spesimen per harinya lebih dari 1.500. Sementara itu, jumlah korban meninggal juga mencapai rekor, yaitu 136. Seorang epidemiolog dari Universitas Airlangga menyatakan ini merupakan tanda bagi pemerintah supaya tetap ketat menjalankan protokol kesehatan. Karena di beberapa lokasi sudah banyak masyarakat yang abai, bahkan menganggap COVID-19 tidak berbahaya. Kabar baik bagi penanganan COVID-19 karena sebentar lagi Indonesia akan memproduksi vaksin untuk mengatasi virus corona. Vaksin buatan Sinovac Biotech Cina tersebut sudah ada di Indonesia dan segera akan mengikuti uji klinis fase 3. Fase 3 tersebut akan melibatkan manusia. Bio Farma, BUMN yang dipercaya untuk memproduksi vaksin tersebut menggandeng Universitas Padjadjaran di Bandung. Akan ada 1.600 orang warga Bandung yang menjadi relawan untuk percobaan pada vaksin tersebut. Jika uji klinis fase 3 ini lancar, maka awal 2021 Indonesia sudah siap untuk memproduksi vaksin COVID-19. Selain dari Cina, Indonesia juga sedang menggagas untuk mendatangkan vaksin dari Amerika serta membuat vaksin lokal yang diberi nama vaksin merah putih kerjasama Bio Farma dan Eichmann. Dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kompak mundur dari program organisasi penggerak pendidikan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mundurnya dua ormas Islam tersebut karena mereka tidak mau disandingkan dengan korporasi yang bergerak bersama-sama untuk menjalankan program Kemendikbud tentang Merdeka Belajar. Kedua ormas tersebut selama ini sudah sama-sama ikut bergerak di level masyarakat untuk menggerakkan pendidikan. Tetapi ada 156 organisasi yang ikut dalam program organisasi penggerak. Di antaranya ada Tanoto Foundation dan Sampurna Foundation. Pihak Tanoto Foundation menyatakan mereka ikut tanpa melibatkan dana APBN, melainkan mereka menggunakan dana mandiri. Komisi 10 DPR menyatakan mundurnya dua organisasi tersebut secara bersamaan tandanya ada yang keliru dalam program organisasi penggerak pendidikan tersebut. Sementara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan mereka terus melakukan komunikasi kepada NU dan Muhammadiyah supaya ikut serta dalam program Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Nadiem Makarim tersebut. Bersamaan dengan keluarnya peraturan Presiden yang membentuk Satgas Penanganan Pandemi dan Ekonomi, Presiden juga mengeluarkan Perpres di hari yang sama, yaitu membubarkan 18 lembaga negara. Lembaga tersebut merupakan badan komite atau tim, antara lain Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan, Badan Pengembangan Kawasan Strategis, dan Infrastruktur Selat Sunda. Pembubaran 18 lembaga tersebut merupakan upaya penghematan negara karena banyak dari lembaga tersebut tumpang tindih dengan tupoksi kementerian dan lembaga. Juru bicara penanganan percepatan COVID-19 Indonesia, Dr. Ahmad Yuryanto, hilang dari layar televisi.
jika selama 140 hari Dr. Ahmad Yuryanto setia menjelaskan apa saja perkembangan penanganan COVID di Indonesia sudah diganti oleh Profesor Wiku Adhisa Smito. Selain Dr. Yuri, Dr. Reysa Broto Asmoro yang bergabung bersama Dr. Yuri sejak Juni selama 43 hari sudah setia tiap sore untuk menjelaskan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Hilangnya Dr. Yuri dan Dr. Reysa dari layar bersamaan dengan perubahan gugus tugas menjadi satuan tugas. Satuan tugas pandemi yang tetap ditangani oleh Doni Monardo akan bergerak bersama dengan satuan tugas ekonomi yang dikomandoi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin dan Doni Monardo bergerak bersama di bawah kendali Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi Ketua Satgas Penanganan Ekonomi dan Pandemi. Itulah 5 berita terpopuler yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Meskipun saat ini kita sudah memasuki era new normal, tetap jalankan protokol kesehatan dengan ketat. Jaga jarak, pakai masker, dan rajin mencuci tangan. Jaga kesehatan supaya tetap bisa produktif. Saya Latif Siregar, pamit.